Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Citra Devi Indah Lestari dengan NIM H0112411046. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi integral lipat 2, di mana saya akan membahas dua contoh soal, yaitu bagaimana menghitung luas daerah dengan integral lipat 2 dan juga mengubah integral lipat 2 menjadi integral koordinat polar. So, langsung kita masuk ke contoh soalnya. Soal pertama, jika daerah D berada di kuadran pertama dan dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat, garis Y sama dengan 2 kurang X dan garis X sama dengan 1, tentukanlah luas daerah D dengan dua cara, yaitu cara dy dx dan dx dy. Nah, kalau ada soal seperti ini, yang pertama kita lakukan yaitu menentukan titik potongnya. Di sini kita mau tentukan titik potong dari parabola Y sama dengan X kuadrat dengan garis Y sama dengan 2 kurang X, sehingga bisa kita tulis X kuadrat itu sama dengan 2 dikurangi X. Ini kedua ruas kita perlakukan hal yang sama, yaitu sama-sama dijumlahkan dengan X dan dikurangi dengan 2. Maka kita bisa X kuadrat itu ditambah X kurang 2 itu sama dengan 0. Ini bisa kita faktorkan menjadi X min 1 dikali X plus 2 sama dengan 0. Nah, kita bisa peroleh X-nya itu sama dengan 1 atau X-nya sama dengan min 2. Nah, perlu kita tahu bahwa daerah yang berada di kuadran pertama itu untuk nilai X dan Y-nya selalu bernilai positif, sehingga X sama dengan min 2 itu bisa kita abaikan. Kemudian X sama dengan 1 ini kita substitusikan ke dalam Y sama dengan X kuadrat, sehingga Y sama dengan 1 kuadrat itu 1, maka kita peroleh titik potongnya adalah 1,1. Nah, karena kita sudah dapat titik potong, kita bisa masuk ke dalam menentukan daerah D-nya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa parabola Y sama dengan X kuadrat itu selalu melengkung ke atas dengan garis Y sama dengan 2 kurang X ini adalah garis yang melewati titik 0,2 dan 2,0 yang kemudian akan berpotongan dengan parabola Y sama dengan X kuadrat di titik 1,1. Nah, kemudian batasan terakhir yaitu X sama dengan 1. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa daerah yang dibatasi oleh 3 batasan yaitu daerah yang ini. Sehingga daerah inilah yang disebut dengan daerah D. Nah, karena kita sudah dapat daerah D-nya, kita bisa menentukan batasan integralnya. Namun sebelum menentukan batasan integral, ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu garis dan titik. Nah, misalnya pertama kita mau cari batasan integral dengan cara dy dx. Jadi dy dx. Nah, kalau dengan cara dy dx yang kita perhatikan yaitu dimulai dari sumbu y kemudian batasan dengan sumbu x. Nah, misalnya dari sumbu y negatif, yang pertama kali kita temui harus garis, dan garis yang pertama kita temui adalah garis yang ini, yang dimana garis ini itu adalah garis y sama dengan x kuadrat, sehingga batas bawahnya yaitu x kuadrat. Kemudian dari sumbu y positif dari atas, garis yang pertama kita temui adalah garis yang ini, dimana garis ini adalah garis y sama dengan 2 kurang x. Nah, jadi batas atasnya yaitu 2 dikurangi x. Kemudian batas integral untuk sumbu x. Nah, untuk sumbu x yang kita perhatikan yaitu dari sumbu x negatif, titik yang pertama kita temui adalah titik x sama dengan 0. Maka batas bawahnya adalah 0. Kemudian dari sumbu x positif
titik yang pertama kita temui adalah titik di mana X sama dengan 1. Maka batas atasnya adalah 1. Nah, sehingga kita sudah peroleh batasan integral untuk cara dy dx, maka kita bisa selesaikan. Maka kita tulis kembali integral dari 0 sampai 1. Nah, karena di sini itu sebenarnya ada angka 1. Nah, integral dari 1 itu yaitu y, yang dimana dia dibatasi oleh x kuadrat sampai 2 kurang x. Maka sisa dx. Nah, kita tulis kembali integral 0 sampai 1. Ini kita substitusikan, berarti 2 dikurangi x dikurangi x kuadrat dx. Nah, berarti bisa kita tulis sama dengan 2 berarti 2x dikurangi x kuadrat per 2 dikurangi x pangkat 3 per 3 dengan batas dari 0 sampai 1. Maka kita bisa substitusikan, berarti 2 dikali 1 dikurangi 1 kuadrat per 2 dikurangi 1 pangkat 3 per 3. Hasilnya adalah 2 dikurangi 1 per 2 dikurangi 1 per 3. Ini samakan penyebutnya ke dalam berpenyebut 6, maka hasilnya adalah 7 per 6. Nah, sekarang kita menentukan batasan integral dengan cara dx dy. Nah, kalau dengan cara dx dy, yang pertama kita perhatikan yaitu dimulai dari sumbu x-nya. Namun karena dari sumbu x positif, garis yang pertama ditemui itu ada 2, yaitu ketika garisnya y sama dengan x kuadrat dan garis ketika y sama dengan 2 kurang x. Maka untuk daerah dx dy kita bisa bagi menjadi 2 bagian, dimana itu terbagi di garis di titik 1,1, yaitu di sini. Nah, di sini kita bagi menjadi 2 bagian. Oke. Maka kita bisa lihat nah, untuk batasan dx dy nya ini kita bisa tulis di bawah. Nah, maka karena dx dy nya terbagi menjadi 2 bagian, maka bentuk integralnya yaitu dx dy ditambah dx dy. Nah, yang pertama yaitu daerah yang mau kita cari, yaitu daerah yang di bawah sini, daerah yang ini. Maka garis yang pertama kita temui dari sumbu x, karena kan dx dy, jadi kita mulai dari sumbu x. Garis yang pertama ditemui dari sumbu x negatif, itu adalah garis ketika x nya itu sama dengan 0. Maka kita bisa tulis batas bawahnya adalah 0 dan batas atasnya berarti dari sumbu x positif. Dari sumbu x positif, garis yang pertama kita temui yaitu garis yang ini, dan garis yang ini itu adalah garis dimana
Y sama dengan X kuadrat. Maka kalau di dx dy kita buat ke dalam bentuk X sama dengan, maka Y sama dengan X kuadrat, berarti X sama dengan akar Y. Maka batas atasnya adalah akar Y. Batas atasnya adalah akar Y. Nah, selanjutnya adalah titik yang dilihat dari sumbu Y. Titik yang pertama ditemui dari sumbu Y negatif itu adalah titik ketika Y-nya sama dengan 0, sedangkan kalau dari Y positif, titik yang pertama ditemui adalah titik Y sama dengan 1. Maka batasnya yaitu dari 0 hingga 1. 0 hingga 1. Kemudian untuk daerah DXDY yang kedua. Nah, DXDY yang kedua tuh berarti yang ini. Nah, yang kedua ini berarti dari sumbu X negatif, titik yang pertama ditemui garis yang pertama ditemui adalah garis di mana X-nya sama dengan 0. Kemudian kalau dari sumbu X positif, garis yang pertama ditemui adalah garis yang ini, yang dimana ini adalah garis Y sama dengan 2 kurang X. Maka kita buat ke dalam bentuk X sama dengan, maka X sama dengan 2 dikurangi Y. Sehingga batasannya dimulai dari 0 hingga 2 kurang Y. Nah, dari 0 hingga 2 kurang 2Y. 0, 2 kurang Y. Kemudian batasan dari sumbu Y berarti yang kita perhatikan adalah titik. Titik yang pertama kita temui dari sumbu Y negatif itu adalah titik Y sama dengan 1, sedangkan dari sumbu Y positif, titik yang pertama ditemui adalah Y sama dengan 2. Maka batasannya dari 1 hingga 2. Oke, kita bisa tulis dari 1 hingga 2. Nah, karena kita sudah temui batas integralnya, kita bisa selesaikan. Maka kita tulis kembali integral dari 0 sampai 1 itu X yang dibatasi 0 dengan akar Y dy ditambah integral dari 1 hingga 2 itu berarti Y yang dibatasi dari 0 hingga 2 kurang Y dy. Nah, kita substitusikan berarti integral 0 sampai 1 akar Y dikurangi 0, maka 0-nya tidak perlu kita tulis, dy ditambah integral 1 sampai 2 dari 2 kurang Y dy. Nah, integral dari akar Y itu berarti kan Y itu kan kita ubah ke dalam bentuk Y sama dengan Y pangkat 1/2 integral 0 1 dy ditambah integral 1 2 2 kurang Y dy. Berarti integralnya Y 1/2 ditambah 1 per 1
1/2 ditambah 1 dengan batas dari 0 sampai 1 ditambah, ini kita kasih dalam kurung, berarti ini berarti dalam kurung 2y kurang y pangkat 2 per 2. Oke, sudah. Batasannya dari 1 hingga 2. Nah, tutup. Oke, kita bisa selesaikan. Berarti ini y pangkat 1/2 ditambah 1 itu 3/2 per 3/2, atau bisa kita langsung tulis 2y pangkat 3/2 per 3 ini ya. Nah, batasannya dari 0 sampai 1 ditambah kita tulis kembali saya dulu, ini 2 dikurangi y kuadrat per 2 dengan batasan 1/2. Nah, selanjutnya kita substitusikan, karena berarti 2 dikali 1 pangkat 3/2 per 3 ditambah, karena 0 berarti tidak perlu ditulis, 2 dikali 2 dikurangi dikurangi 2 pangkat 2 per 2 dikurangi, ini berarti 2 kali 1 kurang 1/2 1 pangkat 2 per 2. Ini hasilnya 2/3 ditambah, ini 4, kita tulis 4 dikurangi 4 bagi 2 berarti dikurangi 2 kurang ini 2 dikurangi 1/2, maka 2/3 ditambah 2 dikurangi, ini kita selesaikan, berarti 4 kurang 1 hasilnya 3/2, maka kita bisa samakan penyebutnya ke penyebut 6, berarti 3 kali 2 4 ditambah 12 dikurangi 9, 16 kurang 9 hasilnya adalah 7/6, maka hasilnya sama dengan cara dx dy hasilnya sama dengan cara dy dx. Soal yang kedua yaitu ubahlah ke dalam bentuk polar dari integral berikut, dimana integral lipat 2 dengan fungsi x kuadrat ditambah y kuadrat dengan daerah d-nya yaitu 0 kurang dari sama dengan x kuadrat tambah y kuadrat kurang dari sama dengan 36, dan min y kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan y. Nah, kita perlu ingat bahwa dalam koordinat polar, jika integral koordinat kartesius diubah ke dalam bentuk polar, maka dA-nya itu sama dengan R dr d theta. Nah, ini untuk dA-nya. Nah, kemudian yang pertama kita akan ubah dulu fungsinya ke dalam bentuk polar. Nah, dalam bentuk polar, x itu sama dengan R cos theta dan y itu sama dengan R sin theta. Kemudian kita substitusikan nilai x dan y-nya ini ke dalam fungsi integralnya. Maka x kuadrat ditambah y kuadrat itu sama dengan
R cos theta kuadrat ditambah R sin theta kuadrat. Nah, ini berarti R kuadrat cos kuadrat theta ditambah R kuadrat sin kuadrat theta. Ini R-nya bisa kita keluarkan menjadi R kuadrat dikali dalam kurung cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Berdasarkan identitas trigonometri, cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu nilainya 1, sehingga R kuadrat dikali 1 itu adalah R kuadrat. Maka bentuk polar dari X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Nah, kita sudah menentukan mengubah fungsi integralnya ke dalam bentuk polar. Sekarang kita mengubah batasan-batasan integralnya ke dalam bentuk polar. 0 kurang dari sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang dari sama dengan 36. Ini berarti 0 kurang dari, tadi X kuadrat ditambah Y kuadrat itu nilainya sama dengan R. Jadi kita bisa langsung ubah R kuadrat sama dengan R kuadrat sama dengan kurang dari sama dengan 36. Berarti 0 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan 6. Nah, ini untuk daerah R-nya. Sedangkan sekarang kita mau cari untuk batasan sudutnya atau batasan tetanya. Nah, tadi kita tahu bahwa X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 36 itu adalah bentuk lingkaran dengan jari-jari 6. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, kemudian dia dibatasi juga dengan X itu sama dengan Y, yang dimana X sama dengan Y itu yang ini, sedangkan X sama dengan min Y itu yang ini. Karena di batasnya itu X lebih besar dari min Y dan lebih kecil dari sama dengan Y, maka daerah arsirannya yaitu yang ini. Nah, ini adalah daerah arsiran D-nya. Nah, sekarang kita akan tentukan tetanya, yang dimana tetanya itu bergerak dari garis X sama dengan Y ke sumbu Y, kemudian dilanjutkan dari sumbu Y ke garis X sama dengan min Y, ya di sini, maaf, min Y. Nah, bergerak dari sumbu Y ke garis X sama dengan min Y. Nah, kita tahu bahwa tadi jari-jarinya itu adalah 6, maka di sini tuh bisa kita 6 ini 6 dan ini min 6. Nah, tentukan besar tetanya, yaitu ingat bahwa tan theta itu sama dengan Y per X. Nah, Y-nya di sini itu 6. Dari mana 6? Dari sini. Nah, ini Y sama dengan 6. Sedangkan kalau dari sini itu X-nya sama dengan 6. Sehingga tan theta itu sama dengan 6 per 6 itu 1, maka theta itu sama dengan arcos tan 1 adalah pi per 4. Nah,
Ini untuk theta satunya. Kemudian kita akan cari untuk theta yang bergerak dari sumbu Y ke garis X sama dengan min Y. Maka kita ingat lagi bahwa tan theta itu sama dengan Y per X. Nah, dari sini kan kita lihat bahwa Y-nya di sini itu 6. Tapi untuk X-nya itu adalah min 6. Maka kita bisa tulis tan theta itu sama dengan 6 per min 6. Hasilnya min 1. Maka theta 2 itu sama dengan R cos tan min 1. R cos tan min 1 adalah 3pi per 4. Oke, sehingga kita peroleh daerah D dalam bentuk polar, yaitu D sama dengan X, Y elemen bilangan real dengan syarat R-nya itu dari 0 sampai 6 dan theta-nya itu dari pi per 4 sampai kita lanjut bahas ini sampai 3pi per 4. Sehingga kalau dalam bentuk integralnya kita bisa tulis bahwa integralnya itu batasan dari D dari X kuadrat ditambah Y kuadrat dA dalam bentuk polar itu sama dengan integral dari pi per 4 sampai 3pi per 4, kemudian dari 0 sampai 6 dari fungsi R kuadrat R dr d theta. Nah, sehingga inilah bentuk polar dari integral tersebut. Sekian dari pembahasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.